Kalau tadi rekan kami Bu Dema menyatakan beberapa hal terkait dengan positif, salah satunya demokrasi nomor dulu. Kemudian di sini saya akan berbagi tentang segitiga restitusi. Sebelumnya, ada yang tahu siapa? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun terhadap segala kodrat yang ada pada diri anak. Dia mengatakan kodrat itu kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Kodrat alamnya kodrat yang berada di dalam diri anak-anak itu sendiri, di lingkungan masyarakatnya. Kemudian kodrat zamannya itu sesuai dengan kondisi zaman. Tugasnya guru hanya mengontrolnya. Itu kata Ki Hajar Dewantara dalam bukunya. Bapak Ibu guru pasti pernah menemukan kasus di dalam kelas, dan ini pasti sering kita ketahui, pasti sering kita temukan. Yang pertama, ketiduran saat kita menjelaskan. Pasti sering. Kemudian siswa biasanya gagal ketika menjelaskan. Dan yang selanjutnya ini terjadi di guru produktif, kalau itu dan sebagainya. Mereka terkadang lupa membawa baju praktis atau baju seragam ketika berada di bengkel. Entah itu dengan alasan sekian dan lain sebagainya. Lantas dengan hal yang seperti itu, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak Ibu kalau menemukan kasus yang kemudian tadi? Pak Andi, bagaimana? Saya hukum, Pak. Pertama mungkin ya saya panggil, kemudian berbicara secara personal, kemudian memberikan waktu untuk mengungkap alasan dan kira-kira mengambil kesalahan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Tapi kalau dia melakukannya lagi, mungkin saya pribadi akan memberikan ada konsekuensi, seperti misalkan memberikan semacam hukuman ringan yang bisa membuatnya berubah. Artinya bahwa kita ingin kesalahan tersebut tidak dilakukan lagi dalam jangka waktu tertentu, artinya jangka waktu yang panjang. Mungkin dengan hukuman itu kita lihat, misalkan porsi yang kecil, kita lihat hukuman itu hanya berimbas pendek, seminggu kemudian diulangi lagi. Yang kita inginkan sebetulnya adalah ketika kita memberikan hukuman atau tindakan, ada imbas supaya tidak mengulangi kesalahan itu lagi untuk jangka waktu yang lama. Mungkin ya, kalau di kondisi anak tadi yang tertuduh, biasanya langsung kita tegur, membangunkannya efek, dan tidak sedikit kita memarahinya. Betul atau betul? Kemudian yang kedua, lalu pasti kita memanggil sebagian siswa yang lalu tersebut, kita kasih hukuman, entah itu kita kasih terus dan lain sebagainya. Itulah pasti saat ini banyak yang menggunakan hal-hal yang seperti ini. Kemudian bagian tidak bawa seragam, ada sebagian mungkin yang tidak mengikut sertakan siswa-siswa tersebut masuk dalam ruang praktikum, dan itu kalau kita lihat masih saja. Kesimpulannya masih berbaur dengan hukuman dan sampai terkadang ada yang. Tapi di konsep yang sekarang, apalagi kita melihat tadi konsep yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita ini tugasnya hanya menuntun, tugasnya hanya menuntun, membimbing, dan bukan untuk memukul.
Kemudian Bapak Ibu, Dian Dawson, salah satu pakar pendidikan yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di Kanada. Beliau memaparkan beberapa solusi, salah satunya dengan membuat konsep pendekatan restitusi namanya. Apa itu? Di sini konsepnya itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke dalam kelasnya dengan karakternya yang lebih baik. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa proses kolaboratif menyadarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah yang mereka buat, kemudian membantu murid tersebut berpikir seperti orang yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Misalkan terjadi kegaduhan, mereka sampai berkelahi dengan temannya, ya ada rasa tanggung jawab di antara mereka. Kemudian di sini juga memiliki tujuan yang sangat positif. Salah satunya tadi untuk meningkatkan disiplin positif. Kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan yang mereka perbuat. Dian Dawson merumusnya ke dalam segitiga yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling bawahnya yaitu menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini bisa dalam bentuk peraturan atau yang paling bagus adalah keyakinan kelas ini. Itu kita dorong ke arah sana. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau bahasanya Dian Dawson itu stability. Apa itu? Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di menstabilkan identitas ini bukan mengidentifikasi kesalahannya, bukan, tapi memberi penguatan terhadap kesalahannya tersebut. Bukan kita meremehkan masalahnya atau membuat dia merasa bersalah, bukan, tapi mengkaji, memberi penguatan terhadap permasalahan tersebut. Ada pun beberapa kalimat yang diberikan oleh dosen di sini. Bisa berupa yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kata-katanya. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya di sini, misalkan ada 2 siswa yang berkelahi, bukan mencari siapa sih sebenarnya yang sedang membuat salah, yang duluan mengumpul dan lain-lain, bukan. Tapi kita secara berkolaborasi mencari menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kata yang terakhir yaitu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan ke siswa ketika terjadi suatu masalah di siswa tersebut. Selanjutnya, validasi kebutuhan atau validate the needs behavior. Apa itu Bapak Ibu? Nah, membantu siswa untuk mengenali basic atau kebutuhan yang dimilikinya ketika melakukan kesalahan uji. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah menemukan basic needs-nya. Apakah itu power, freedom, love, belong, fun atau survive. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru mengkaji sebenarnya masalah yang
tapi tambahkan sikap yang lain, yang lebih baru, yang lebih baik dari yang tadi. Kira-kira maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul, misalkan terjadi perkelahian? Kita sampaikan yang kalimat seperti ini. Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini beberapa kalimat yang bisa kita berikan ke siswa di posisi kontrol yang di posisi segitiga seperti yang selanjutnya, yaitu validasi kebutuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Apa itu Bapak Ibu? Nah ini ya. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial serta nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini Gosen membuat kalimat, beberapa kalimat semisal misalkan, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Apa kira-kira keyakinan yang nak langgar? Kira-kira nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dan kelas seperti apa sih yang kita inginkan? Kemudian selanjutnya kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan yang selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini beberapa kalimat yang bisa kita ungkapkan pada siswa yang melakukan kesalahan. Adapun bentuk keyakinan kelas, ini pernah saya lakukan di awal semester ini Bapak Ibu. Saya buat dalam bentuk MOU pembelajaran. MOU ini seperti yang kita ketahui adalah kesepakatan bersama antara kedua pihak. Karena kita basicnya adalah industri, kebanyakan industri adalah bentuknya MOU. Jadi saya buatkan bukan dalam bentuk konsepnya keyakinan kelas, tapi bahasanya dalam konsep MOU pembelajaran, kesepakatan bersama. Jadi dalam saya membuat konsep MOU pembelajaran di sini Bapak Ibu, jadi hal awal yang saya berikan itu adalah menerangkan tentang konsep MOU pembelajaran ini Bapak Ibu. Setelah itu kemudian saya memberikan izin kepada siswa untuk menuliskan saran masukannya terhadap kesepakatan yang telah saya buat. Di sini untuk menghindari kepar tadi, saya tidak menulis dengan baik, saya buat dalam konsep Google Form. Jadi di Google Form itu saya kasih link, saya kasih pertanyaan, kemudian dia jawab misalnya. Dia jawab, setelah dijawab kemudian kita seleksi mana kira-kira jawaban siswa-siswa itu yang mendekati, yang hampir-hampir sama semuanya di MOU pembelajaran ini. Misalkan contohnya seperti ini form masukan untuk pembelajaran, kemudian ini partisipasi atau siswa yang menulisnya. Selanjutnya, setelah saya rangkum, kemudian hasilnya adalah kesepakatan bersama. Nah, inilah ada 8 kesepakatan bersama